Jadi saya berpikiran seandainya saya punya rumah singgah untuk anak-anak penderita kanker, anak-anak yang memang membutuhkan, orang yang membutuhkan, itu yang kepingin saya anggarkan. Walaupun saya nggak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses dan bahagia untuk semua sahabat Bunda Eli dimanapun berada. Kali ini kita jumpa di ruang kami, renungan dan obrolan sahabat Bunda Eli, dan kami akan menghadirkan beberapa tokoh yang tentunya sangat menginspirasi dan memberikan banyak manfaat di lingkungan sekitarnya, tokoh-tokoh di Malang Raya. Nah, untuk kali ini, khusus di hari Jumat ini, kami kedatangan beliau adalah salah satu inspirator, wanita tangguh, dan bagi pegiat sosial mungkin sudah tidak asing lagi. Nah, semakin penasaran, siapakah beliau? Biasanya saya memanggil beliau dengan sebutan Mbak Yuyun biar awet muda terus. Nah, untuk bisa perkenalan siapa beliau, bagaimana kiprahnya beliau, kemudian domisilinya beliau di mana. Baik, Bu Yuyun, selamat datang di ruang kami. Kiranya Ibu Yuyun bisa memperkenalkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu, kemudian dan kesempatannya bisa meluangkan waktu, bisa membersamai kami, hadir bersama-sama untuk berbagi manfaat dan sharing-sharing sekitar kegiatan sosial yang selama ini sudah dilaksanakan, dan alhamdulillah kami ini sangat menginspirasi dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh Mbak Yuyun. Monggo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, saya Yuni Kartika Sari, nama panggilan saya yang diberikan oleh bapak saya yang memang ini dikhususkan nama Jawa mungkin ya, karena Kartika ini kalau bahasa Jawanya bulan. Semoga kita ini bisa menerangi, menyinari itu yang diberikan bapak sama ibu saya. Dan saya sebagai relawan atau pekerja sosial atau penggiat sosial yang sudah bergerak selama 19 tahun. Mungkin pergerakan sosial saya ini diawali dari kepedulian saya pada lingkungan saya sendiri. Sebelumnya mohon maaf saya potong, mungkin kelahiran, domisili, keluarga, putra putri, cucu mungkin sudah punya cucu. Ya Bu, usia saya sekarang 52 tahun. Saya mempunyai 3 anak, 1 suami. Saya punya 1 saja ya. Jadi saya usianya 3 tahun. Dan ini merupakan nanti regenerasi saya Bu, karena sudah mulai kita cari dia untuk peduli. Setiap lihat kita ajak juga berhubung kita mulai diperkenalkan kegiatan sosial. Semoga dia nanti bisa meluruskan jiwa kakek neneknya, karena Bu ya, sesuatu yang kita mulai dari kecil itu mungkin nanti tertanam, mulai dia nanti seandainya dia dewasa mungkin sudah ada jiwa sosialnya yang dia miliki. Anak saya nomor 1 usia 28 tahun dan nanti bulannya Tio. Yang kedua laki-laki usia 22 tahun, sudah kerja di kurir Bu. Terus anak saya ketiga ini SMP kelas 3 di SMP 2 Malang. Tempat tinggal saya di Rusunawa Buring, masih sewa Bu. Arema atau pendatang asli Malang? Saya asli Malang Bu, Arema asli. Kalau saya Arema. Ya, Arema. Ya, saya dilahirkan di Bareng. Ya, di Bareng Raya sini Bu. Mungkin tempat tinggal saya di Rusunawa sudah tinggal hampir 8 tahun saya di sana. Sedangkan tempat markas kantor komunitas saya ini di
Cetemunya Bu di dekatnya flyover Kota Lamongan. Ya, tidak. Nah, terkait dengan tadi Bapak sudah diperkenalkan gitu ya, seberapa besar support dari suami? Kan kalau orang sosial ini kerjanya kan tidak ada batasan waktu gitu ya, dan pagi, siang, malam, ini kan harus kita sudah menghibahkan seluruh waktu kita. Nah, kapanpun ketika ada panggilan sosial di luar ini, bagaimana respon suami? Memang pertama kali kita bertentangan Bu, karena pertama yang kita lakukan ini karena panggilan hati Bu ya, kepedulian dan panggilan hati itu yang tertanam di jiwa saya, karena itu yang bapak saya janggal, bapak saya bilang menolonglah orang lain sebelum kamu menolong dirimu sendiri. Itu yang tertanam di diri saya, dan kakak saya dan adik saya yang kata semua juga bergerak di sosial ya. Bapak saya walaupun PNS tapi tetap sederhana juga, bagaimana ngajari anak-anaknya seperti ini, ngomongin begitu, bersyukurlah apa yang kamu dapat. Yang memang tertanam di jiwa saya, dan kakak saya itu sempat ada konflik-konflik kecil yang terjadi di keluarga saya karena karena apa yang didapat di sosial, suami saya bilang gitu, apa yang didapat sesuatu yang lebih di sosial itu yang menjadi sebagai sering terjadi selisih paham ke saya. Tapi saya tetap berusaha untuk melakukan dengan contoh, karena dengan kata-kata mungkin sudah bosan. Jadi saya lakukan dengan gerakan-gerakan saya dari keluarga saya yang terkecil dulu. Dengan 6 tahun memang akhirnya membuktikan dari keluarga ya? Iya, itu Bu ya. Kalau anak saya sudah mengikuti jejak saya, anak-anak saya tiga-tiganya semua. Memang suami saya sedikit Bu ya. Coba kenapa kamu memilih kehidupan kamu di dunia sosial? Terus saya bilang gini, saya mendapatkan sesuatu yang lebih yang tidak mungkin sebagian orang lain mendapatkan. Saya ribet saya kalau sudah bisa bantu orang, itu merupakan ribet saya yang tertinggi. Memang saya nggak dapat apa-apa di sana, tapi kepuasan seseorang tidak bisa dinilai yang tidak bisa menilai gitu ya. Yeah. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan doa dengan contoh kita lakukan. Akhirnya suami saya ikuti pergerakan saya dan support. Iya, beliaunya driver ambulan yang pertama kali bergerak bersama saya Bu. Disitulah suami saya mulai. Tapi Bapak masih belum purna ya? Masih di PNS? Kalau bapak saya, kalau suami saya bengkel Bu. Oh iya, PNS itu bapak saya kantor PNS dulu di BKKBN, juga bapak kenal juga. Suami yang wira swasta? Iya, suami saya wira swasta, ya kerjanya bengkel Bu. Tapi akhirnya karena sering dipanggil pelayanan ambulan ya, sini bengkel saya terpaksa ada terkendala. Iya, karena kalau setiap kali ada pelayanan, ada orang yang membutuhkan sepeda atau jadi ditinggal. Terus akhirnya suami saya bilang, saya tak fokus ke pelayanan dulu, saya bilang itu suami saya. Dan alhamdulillah semua satu tim keluarga saya ini bergerak di bidang sosial. Dengan adanya kita satu tim dari keluarga ini Bu, membuat support saya, semangat saya lebih jadi support system gitu ya. Iya, karena inilah yang bisa menjadikan saya kebanggaan satu keluarga ini bisa bekerja sosial, karena mereka nantinya bisa menguruskan segala sosial yang ada di diri saya, suami saya gitu ya. Jadi saya mau tanya, tapi mohon maaf gitu ya. Jadi di zaman sekarang ini kayaknya yang mustahil kalau kita berkegiatan atau tidak memikirkan masalah materi gitu ya. Karena materi juga bisa menunjang untuk kita bisa survive hidup gitu kan ya. Nah, sekarang kalau kita sudah menentukan ke sosial gitu ya. Sosial ini saya pikir tidak ada profitnya.
Iya. Justru malah kita yang mengeluarkan biaya, tenaga, waktu dan semuanya untuk kegiatan sosial. Kalau dua-duanya suami istri sama-sama di kegiatan sosial, nah bagaimana dengan perekonomian keluarga ini? Iya. Anak-anak masih sekolah gitu ya. Iya. Gini Bu, kita punya usaha juga angkringan. Oh, Angkringan yang kemarin sempat kita pikirkan karena Kuliner. kita nggak kuliner. kuliner Bu, angkringan Jogja. Karena gini Bu, saya berpikiran kan kita nggak selamanya di sosial. Iya. Kita harus juga memikirkan kita. Maksudnya balance gitu ya, Iya. kegiatan sosial sama juga Iya. ini kan keluarga juga butuh apa itu sarannya untuk kita bisa Iya. melanjutkan kehidupan gitu Iya. ya. Dulu memang setiap kegiatan ini kita pakai uang kita pribadi Bu. Tabungan. Bukan tabungan, sekali suami saya dapat pekerjaan bengkel atau apa, kalau sudah ada pelayanan ambulan kita sisihkan untuk pelayanan Bu. Jadi separuh untuk keluarga, separuh juga untuk sosial. Ya, kadang-kadang saya juga urunan sama teman-teman juga. Setelah kegiatan sosial ini saya bersama keluarga Bu. Akhirnya banyak teman-teman yang ikut kegiatan saya, tapi saya bilang teman-teman, sosial ini tidak menjanjikan apa-apa untuk mendapatkan sesuatu yang lebih di sini. Kalau mau ikut, tujuan saya cuma mengajak teman-teman yang mau peduli aja, karena semua terlandasi dari kepedulian aja. Saya katakan dengan hatinya, mereka tertarik. Kadang-kadang teman-teman juga ikut turunan dulu kalau sudah ada apa ya, sudah ada yang mau minta tolong apa itu apa-apa, sebenarnya kalau lansia atau disabilitas untuk mereka kita kadang-kadang mulai kita bareng-bareng. Tapi dengan adanya ini Bu, kita juga harus berpikiran ke depannya bagaimananya, dan itu membuat kita berpikiran kehidupan sosial ini berjalan beriringan dengan kehidupan ekonomi kita harus seimbang. Yang dengan utarakan memang angkringan ini sudah hampir jalan 1 tahun, tapi selama kehadiran ini kita lagi dikubur karena kita kemarin diberi amanah untuk menyampaikan ke korban-korban kanjuran itu yang kita lakukan Bu. Jadi ini kita lagi proses cari pegawai juga untuk, karena kita nggak mungkin harus, biasanya saya sama suami sama anak-anak saya yang jaga angkringan, tapi berhubung kegiatan saya ini juga harus ke sosial juga segitu padatnya. Jadi saya kemarin sempat dibantu seseorang yang janda Bu, saya suruh jaga angkringan saya. Kemudian kemarin agak Tempatnya di mana? di emperan di Comboran itu, Comboran. dekatnya Warung Rahayu, depannya Warung Rahayu, dekat Rahayu. Oh, itu kue basah. Ada kue basah kan itu Iya, sebenarnya itu agak arah kemana ya Bu ya? Warung Rahayu yang terkenal itu Bu. kan sebelah sini ya, Iya. Ayo, iya kan? Kampung sayur itu Bu. Oh iya. Ya itu ada ini ruko-ruko dekatnya kampung sayur, di situ kita setiap Tapi menghadapi jalan atau masih ada jalan, ada jalan, jalan ya? pinggir jalan. Itu kita diberikan sama yang punya ruko, nggak usah bayar sewa tempatnya, tapi minta tolong bayar listrik aja, karena Kaji Solo ini tahu kegiatan kita, sosial kita, jadi mereka berikan untuk tempatnya. Ya itulah ya. Jadi ketika kita membantu kesulitan orang lain, maka orang lain juga akan memberikan bantuan ketika kita mengalami kesulitan. Benar-benar. Akhirnya ini ya free gitu ya. Iya, free Bu. Jadi cuma bayar listrik aja setiap 1 bulan sekali itu kita bayar listrik. Bukanya mulai pagi sampai Kita bukanya habis maghrib Bu. Sampai jam 1 sampai jam 2 malam. Padahal pagi kita harus pelayanan. tapi masak sendiri. Kita masak sendiri, anak saya sama saya. Terus waktu istirahatnya berapa jam? Kalau dipikir Bu, kita memang 1 hari kegiatan full. Iya. Tapi saya cuma gini Bu, kita istirahat sejenak aja, itu sudah apa Bu ya, sudah bikin kita fresh lagi. Jadi saya bilang cuma 1 Bu, keyakinan diri saya, lakukan yang terbaik. Bismillah, Allah itu dekat dengan kita, dan saya lakukan karena anak saya juga kerja, pulang kerja ya langsung menyiapkan masakan juga. Jadi keluarga gitu Iya. ya, sama-sama sevisi gitu Iya. ya.
Ini mungkin ada lagi pertanyaan Rayun. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi sampai dengan semangat tertentu ya untuk mengambil di bidang sosial? Terus mungkin juga ada impian-impian gitu. Apa mungkin ada role model, saya ingin seperti ini, seperti apa gitu ya. Setiap orang punya mimpi, nah ini yang diambil di bidang sosial. Apalagi semua keluarga ini juga support gitu ya. Iya. Cuma impian saya pertama kali gini, kepedulian kita muncul karena lingkungan masyarakat di lingkungan saya dulu. Saya lihat banyak orang-orang yang nggak peduli dengan adanya orang sakit, dengan adanya birokrasi kesehatannya kayak gini. Panjang gitu ya. Akhirnya saya berpikiran bagaimana kalau saya ini bisa turun ke masyarakat. Saya cuma belajar aja dari pengalaman-pengalaman yang pernah saya lihat, itu yang membuat saya harus begini. Caranya bagaimana? Terus saya tembusi dinas atau apa ya, punya rumah sakit yang bisa kita lakukan memfasilitasi birokrasi orang-orang yang membutuhkan itu. Akhirnya kita lakukan. Pertama memang kita ini misalnya Bu ya dianggap sebagai apa ya, namanya kadang-kadang dianggap sebagai bukan apa ya anggapan mereka ini kita sebagai pesaing atau apa padahal selama ini Pesaingnya siapa? dengan pemerintah Oh, dinas. ya kayak itu. Pertama kali kita lakukan itu seperti itu karena di rumah sakit juga saya Justru mitranya kan? Iya, sebenarnya. Itu dari dinas kan? iya, saya pertama kali lakukan itu Bu, di rumah sakit. Saya di IGD ada orang yang sakit dan itu saya sempat dimarahin, kenapa kayak gini-gini. Saya punya warga yang harus saya tolong dengan kondisi nggak punya BPJS, mau difasilitasi seperti ini, dan utamakan kesehatan dulu. Masalah itu nanti saya ngurusi. Itu pertama kali dulu saya pernah dianggap di IGD ini saya sebagai tukang ngeyel, tukang apa, tapi itu saya lakukan karena saya punya dasar, saya punya orang yang saya bantu. Apapun yang saya lakukan ini memang untuk tujuannya saya satu untuk agar orang. Jadi beda persepsi ya? Iya. Jadi orang malah justru negatif thinking gitu Iya, ya Bu. Terus tetap saya lakukan, saya nggak mau menyerah selama saya ini kita jalannya yang benar Bu. Saya lakukan ini berulang-ulang karena inilah mungkin rintangan ganjalan-ganjalan yang memang harus saya lakukan, yang kita lalui. Dan alhamdulillah inilah Bu ya, sekarang mulai saya titik terang, pemerintah juga mulai melihat saya, rumah sakit juga melihat saya. Akhirnya mereka welcome semua ke kita Bu. Dan bahwa itu kepercayaan, Iya. justru dipanggil gitu ya? Iya, karena tujuan saya cuma satu, marilah kita sebagai orang pertama yang menemukan kasus permasalahan yang ada di lapangan, Iya. diajak bersinergi. Itu yang kita butuhkan Bu. Kita nggak minta apa-apa ya, cuma Sama-sama hadir lah untuk Iya. bisa membantu masyarakat yang memang butuh pertolongan gitu Iya, ya. itu yang kita utamakan seperti itu. Karena sebenarnya saya Bu, kalau kita satu hari aja untuk penanganan kasus sampai 3-4 kasus itu, belum pelayanan yang lain, itu membuat kita ini Bu ya, sinerginya bagaimana nantinya ke depannya, ini sinergi bagaimana agar kita ini tetap sejalan, satu paket dengan pemerintah, dengan komunitas, dengan yayasan, dengan relawan. Itu yang kepingin kita kita agendakan nantinya, agar permasalahan yang terjadi di masyarakat ini mudah kita tangani bareng-bareng, karena kita nggak bisa jalan sendiri kalau adanya orang lain yang nanti bisa terfasilitasi seperti pemerintah. Itu yang kita utamakan. Kalau keinginan saya Bu dari dulu, walaupun saya nggak punya rumah, saya masih sewa Sampai sekarang nih? karena masih banyak orang-orang yang itu seperti kemarin kasusnya anak yang kena kanker Bu, dia tinggal sendiri sama bapaknya, sedangkan terima kasih Bu, sedangkan dia butuh sosok ibu yang bisa memberikan rasa kasih sayang ke
anak ini. Jadi saya berpikiran seandainya saya punya rumah singgah untuk anak-anak penderita kanker, anak-anak yang memang membutuhkan, orang yang membutuhkan, itu yang kepingin saya anggarkan. Walaupun saya nggak punya tinggal, tapi saya bisa memberikan sesuatu yang aman buat anak-anak ini, Bu. Dan sering kita temukan juga kasus ada di anak siap lantar, ODGJ, mesti yang ditelepon teman-teman itu saya. Sedangkan saya ini setiap kali berpikiran, saya nggak punya tempat tinggal seandainya kemudian kasus ini malam hari. Kesulitan saya itu birokrasi di pemerintah jam 8 sudah nggak ada akses untuk birokrasi. Kadang-kadang saya taruh karena untuk penemuan lansia dan orang-orang yang terlantar ini. Sedangkan di polsek itu, polsek yang kita jumpai Bu saya sudah dilarut di polsek mesti minta tolong solusinya bagaimana. Pak, saya nggak punya tempat tinggal sementara, saya titip dulu di sini, besok pagi birokrasinya seadanya di dinas sosial saya memfasilitasi. Itu yang sering kita lakukan polsek-polsek di kecamatan di Kota Malang ini. Kadang-kadang Pak Bupati juga minta tolong kita, karena pergerakan kita ini bukan di Kota Malang saja, tapi Malang Raya. Ya inilah mungkin Bu, anak-anak kita cuma nggak tinggi-tinggi, ya itulah. Semoga kita punya sesuatu yang bisa diberikan ke anak-anak, siapa aja yang membutuhkan rumah aman aja. Tapi anak-anak kita kan ada saya terima beli aja. Keyakinan saya Allah itu nama segalanya. Pokoknya kita yakin apapun yang kita lakukan ini, apapun yang kita lakukan tidak meminta amri atau sesuatu yang dari siapa-siapa, cuma kita yakin Allah itu memberikan kita sudah lebih bisa diberikan seperti ini, kemampuan, akal dan tenaga. Walaupun saya nggak punya apa-apa, punya ini yang kita berikan itu sudah Allah berikan untuk saya. Kesehatan yang terpenting dari saya. Setiap saya berdoa di sholat itu, ya Allah berikan kesehatan, karena besok ini saya harus bantu berapa orang yang harus saya bantu. Kadang saya berpikir seandainya saya sudah sakit, saya bilang kalau bila saya kesehatan ke Allah, saya kesehatan, saya harus bantu orang, saya harus bantu orang. Kadang-kadang saya juga nggak terima, kalau sudah saya sakit, Ibu jangan terlalu memikirkan orang lain. Ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Karena Ibu kan yang sakit bukan orang lain yang mikir, tapi anaknya. Itu yang buat saya kayak gini, bukan anak saya. Sudah, Ibu ini sisa umur Ibu cuma berdoa bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk sesama, cuma ikhlas dan yakin Allah itu jaga Ibu, jaga keluarga Ibu, seperti itu anak saya. Keyakinan saya, bismillah, apapun yang kita lakukan semoga bisa bermanfaat untuk orang lain Dan sangat-sangat bermanfaat. Penjaringan ini adalah segelintir orang, sedikit dari orang yang dipilih oleh Allah. Juga apa yang penjaringan sampaikan tadi ini juga menjadi tambahan bagi diri saya. Dan mudah-mudahan para teman-teman di luar sana juga terbuka artinya yang punya kelebihan harta cuma lebih dari satu, banyak mungkin teman-teman di luar sana, tapi kadang-kadang bukan berarti tidak mau berbagi, tapi terkendala masalah informasi. Dan harapan saya mendatangkan Mbak Yudi ini saling berbagi informasi. Seberapa perlunya kami ini hadir bisa mensupport, gitu ya teman-teman. Tentunya kalau sendiri kita berkegiatan sosial ini rasanya tidak mungkin. Kita harus punya partner, kita harus punya tim, dan gitu ya. Juga teman-teman yang
tidak bisa tenaga tapi bisa secara mungkin pendanaan ataupun materi gitu ya. Jadi tadi dikatakan sama Mbak Yun butuh rumah gitu ya. Kira-kira kenapa sampai butuh rumah singgah itu ada berapa orang sih yang sekiranya memang kok sampai apa itu? Kenapa kayaknya sama satu orang aja mungkin biayanya kan masih ini. Kenapa harus sampai butuh rumah singgah gitu? Karena tempatnya jauh untuk dia aksesnya berobat ke rumah sakit yang menuju itu. Karena kita punya dampingan juga di luar kota Malang, ada yang dari Blitar, Probolinggo, hampir titik di Jawa Timur ini ada berapa orang luar dampingan anak bangsa. Misalnya ibu saya, selain saya relawan juga saya punya komunitas anak bangsa ini ibu. Memang bergerak kita ini dari teman-teman yang memang yang bergerak di bidang sosial. Saya sendiri ketuanya Bu, ini yang Sudah berapa tahun Mbak Ibu komunitas anak bangsa? Kalau komunitas anak bangsa ini mulai 2014 sudah bergerak Bu. Tapi baru ada kata pendiriannya yayasan kemarin 2022 itu mengharuskan kita harus bikin yayasan. Sebenarnya saya nggak kepingin tuh punya yayasan, itu nggak kepingin karena ada tuntutan yang memang harus saya bikin yayasan karena kita nggak punya tempat yang layak sebagai yayasan, sebagai kantor yang yayasan lain seperti yang punya yayasan lain itu kita nggak punya. Tapi ini tuntutan, jadi apa Bu ya, ini yang harus saya lakukan. Jadi kemarin alhamdulillah kita sudah mempunyai akte notaris dan akte pendirian yang penting juga sudah kita punya. Tapi saya Bu ya, memang anak bangsa ini berjalan apa adanya. Kita nggak ngalir aja gitu ya. Karena yang kita lakukan itu bukan hanya dari orang-orang yang sakit aja, di luar orang sakit, seandainya dari amanah kita untuk bangun musola, terus untuk anak-anak pimpinan kereta api kita punya laskar belajar juga Bu. Laskar belajar ini terbentuk mulai 2000. Laskar belajar ini pesertanya berarti dari anak-anak keluarga tidak mampu. Ya, ada di Bantalan rel kereta api, ada di Kampung Pemulung, ada Kampung Jalanan, dan besok ini kita launching di Rusunawa Bu untuk anak-anak ini. Jadi yang ngajarnya berarti masih baru. Kalau yang di Rusunawa ini masih baru. Kalau ada beberapa cabang. Iya, ada 4 sudah terbentuk dari laskar belajar ini Bu, yang rata-rata pengajarnya ini anak-anak mahasiswa menengah volunteer gitu ya. Jadi volunteer dari mereka yang yang tergerak dari lihat statusnya anak bangsa. Karena kita misalnya dari dulu ini memang kita nggak pernah misalnya donasi Bu. Anak bangsa ini nggak pernah donasi, cuma share kegiatan kita lewat media sosial. Jadi benar-benar tanpa ada donasi, tapi kerjasama sama anak-anak volunteer, yaitu anak-anak itu yang nanti terjun gitu ya. Ya, terus akhirnya Bu dengan adanya share kegiatan kita, ada beberapa donatur akhirnya dari kita Bu. Kayak yang punya warung kita semua ini setiap hari Jumat bantu kita untuk support makan gratis Bu. Makan gratis ini sudah berjalan 2 tahun kegiatan kita untuk didistribusikan ke titik-titik di Kota Malang. Jadi kita bukan pakai kerdus atau pakai kotak, itu enggak. Jadi kita gelar prasmanan. Jadi masyarakat ini di satu tempat gitu ya. Kita masyarakat juga. Mereka misalnya Bu, kita sudah pasang meja aja, mereka sudah berkerumunan datang. Kita sampai begitu. Karena nggak ada keterbatasan kuota ya. Enggak, kita sepertinya setiap kegiatannya 250 porsi yang kita sediakan. Jadi kita cari titik-titik yang mana masyarakat membutuhkan Bu. Kita seandainya pasar, seandainya di tempatnya yang memang sangat masyarakat itu di tempat ini Bu, titik
di Cipto itu ada jalan rohani itu Bu, di situ kita Di Jalan Dr. Cipto. Ini sudah berjalan 2 tahun Bu, kita bergerak di makan gratis ini. Jadi berganti setiap Jumat berganti, dan sumbernya ini dari Warung Kasimo. Setiap Jumat kita misalnya untuk donasinya, karena setiap kali kita gerak ini hari Jumat itu kita juga mengumpulkan donasi yang harus kita kita pakai untuk masak, untuk lain-lainnya itu yang kita lakukan Bu. Dan ini membuat banyak teman-teman atau masyarakat yang tertarik dengan gerakannya makan gratis ini. Gitu ya, Pak. Biasa ya. Ya. Jadi semakin banyak masyarakat yang tersadarkan. Sekarang banyak yang Jumat berkah di titik-titik mana gitu ya, di seluruh kota Malang gitu ya. Iya, karena kita ingin bukan tampil beda, ingin memberikan sesuatu yang Ciri khas sendiri gitu ya. Karena di situ biar masyarakat memilih sendiri untuk menunya. Kadang-kadang kalau pakai kotak kan ditanya ayam aja, tapi di situ kita sediakan ada ayam, ada telur, ada pindang, sayurnya apa, ada tempe, ada tahu, itu yang biar masyarakat punya. Model kayak prasmanan gitu Iya, ya. jadi kadang-kadang mereka juga, aku pengen bakul anak saya, istri saya, ada yang bawa 5, ada yang kita terserah mereka yang bawa. Jadi teman-teman semuanya tadi sudah dijelaskan sama Mbak Yuyun. Jadi latar belakang apa, kemudian ini yang beliau seperti apa, itu sudah dijelaskan. Dan yang bikin saya kaget juga tadi beliau juga membuka mata hati saya dan mungkin teman-teman juga yang mendengarkan atau menyaksikan ini. Mudah-mudahan sama-sama kita ini untuk bisa bersama-sama ya, sungguh bersama bahwa kegiatan sosial ini tidak bisa dilakukan sendiri tanpa adanya dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Tujuannya adalah untuk pemberdayaan masyarakat, untuk mengangkat masyarakat yang kurang mampu agar setara dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Mungkin ada harapan dari Bu Yun terakhir itu yang ingin disampaikan dengan kegiatan Bu Yun selama ini, dan bisa nanti dicantumkan nomor teleponnya jika teman-teman di luar sana ingin berdonasi, siapa yang bisa dihubungi atau mungkin ke Mbak Yun sendiri itu bisa disampaikan. Ya. Untuk kita juga menyediakan ambulan gratis untuk apa Bu? Ambulannya dari mana? Dulu ambulan saya dikasih kepercayaan dari Bapak. Misalnya Bu, saya terus terang ya, saya dulu kan nyalek 2 kali Bu. Kenapa? Nyalek Bu. Oh, belum pernah. Iya, 2014, 2019 Ya. untuk kuota perempuan memang saya juga dimadang. Saya dipercaya dari DPR RI Bu untuk ambulan ini, untuk bagaimana bisa bergerak di Kota Malang. Akhirnya kita dikasih amanah kayak gini, terus beliaunya sudah percaya ke kita. Akhirnya sekarang diserahkan full penuh ke kita. Jadi untuk pergerakan kita punya ambulan yang amanah dari Bapak. Dan ini memang sesuatu reward yang didapat dari Bapak itu untuk kita, karena misalnya kita nggak meminta, tapi beliaunya tahu pergerakan dia sendiri dan Menghibahkan gitu ya. Dan itu memang selama ini kita bergerak untuk ambulan gratis ini untuk Bapak kita berikan karena cuma kita keyakinan yang Untuk kita ini apa kan di rumah tadi? Kalau ambulannya kita taruh di markas di Cipto Mungil. Kalau di situ Iya, ada variasinya. setiap saat dibutuhkan itu Iya. langsung Kadang-kadang 1 hari 3-4 kali pelayanan. 1 hari itu. Ya ini tadi 3 kali pelayanan. Termasuk BBM juga itu ya. Kita sendiri, kita berpikiran sendiri bagaimana kita benar-benar free masyarakat Ya. pakainya. Kadang-kadang ini Bu, masyarakat yang nggak punya nih mau ngasih kita, tapi saya bilang ini begitu dipanjang aja. Saya doakan saya bisa bantu istiqomah dan saya bilang itu masyarakat. Terus ada slogan saya juga yang kemarin sempat saya buat untuk makan gratis ini Bu. Ambil secukupnya, bayar kami dengan doa. Itu yang kita Ambil secukupnya, bayar kami dengan doa itu. itu slogannya ya. Iya. Terus ada juga kata-kata lain yang membuat kita tetap melakukan apa Bu ya, kegiatan sosial ini.
berbuatlah baik sebanyak-banyaknya, lakukan kebaikan di mana saja, dimanapun kamu berada itu kamu lakukan kebaikan, karena kebaikan mananya nanti itu kita nggak tahu. Jadi janganlah kamu berbuat baik. Slogan kita yang sempat kita tanam di propi kita ini tuh, ya, ojo leren tadi wong apik. Ya, saat harus kita terus gini ya, selalu melakukan kebaikan terus, Ya. terus dan terus gitu ya. Sampai akhir hayat kita, seandainya Allah masih mau berkali dengan kita, betul apa berbuat baik. Ya, kita semangat di dunia sosial. Jadi tadi quotes-nya bagus sekali, sangat mendalam gitu ya. Termasuk ambil secukupnya kayak kami dengan doa ini lebih dari segalanya. Karena lewat doa ini pun kita juga kadang-kadang mendapatkan mukjizat dari Allah karena doa orang tersebut. Dan kita selagi masih punya kesempatan untuk bisa minta kebaikan, semua orang kita rangkul. Karena kita tidak tahu doa dari mana lagi yang oleh Allah dikabulkan. Nah itulah. Jadi rugi kalau kita jadi selama dikasih kesempatan hidup, tapi kita tidak menemukan kebaikan itu. Jadi begitu teman-teman yang sudah disampaikan oleh Mbak Yuyun, ambilan akal beliau, dan insya Allah banyak apa yang disampaikan oleh dari awal sampai akhir ini sangat menginspirasi, dan mudah-mudahan kita sama-sama berdoa Yuyun dan keluarga diberikan umur panjang yang barokah, kemudian dikalihi rezeki yang berlimpah, karena rezeki tidak hanya identik dengan materi. Kesehatan itu juga rezeki, teman yang baik itu juga rezeki, lingkungan yang mendukung itu juga rezeki. Dan mudah-mudahan diberikan kesabaran, senantiasa istiqomah dalam kebaikan, dan terus menginspirasi bagi teman-teman di luar sana untuk bisa melakukan kebaikan yang sama. Syukur-syukur bisa ada lompatan lebih dari itu. Nantinya Yuyun juga punya andil bisa menjadi bagian dari amal jariah itu, insya Allah. Jadi ada kutipan dari surat Al-Quran yang selaras dengan tema kita kali ini, yaitu dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan di akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas. Begitu Yuyun, terima kasih, sangat menginspirasi sekali. Jangan bosan-bosan, seandainya kami nanti juga masih mengundang panjenengan mungkin untuk bisa share di kegiatan sosial yang lain, gitu ya. Jadi kami akan support dan akan terus mensiarkan kegiatan sosial Bujang ini. Nomor teleponnya lupa tadi ya? Ya, 081 081 333 ya 10 ya 40 ya 95. Mungkin bisa disampaikan Bu Yuyun nanti teman-teman di luar sana yang ingin berdonasi ke Bu Yuyun bisa menghubungi lewat nomor telepon beliaunya. Ya, nomor kontak saya 081 333 10 40 95. Tapi insya Allah kita sudah punya rekening yayasan seandainya nanti ada yang mau peduli atau donasi, karena semua kita lewatkan rekening yayasan karena kita ini biar ada transparansi dan itu ya, ada di menjaga keamanan dan juga meminimalisir orang-orang yang mungkin tidak tertib gitu ya, benar, menjaga suzon gitu ya, lewat yayasan gitu biasanya kan ada pengurus gitu ya, nanti khusus mengurusi masalah pendanaan. Terima kasih mungkin kepada teman-teman semuanya, sahabat Bunda Eli dimanapun berada. Insya Allah kita akan bertemu di ruang kami berikutnya dengan tokoh-tokoh lain yang juga sama menginspirasi di bidang yang lain. Terus berbuat kebaikan karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesama. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.